Dan intinya juga saya Uya Kuya TV sama sekali tidak tersandera oleh kepentingan siapapun. Ya Pak Uya, bisa dijelaskan agenda hari ini nih mau berbicara soal apa sih Pak? Oke, agenda hari ini kita di sini ada Bang Kamarudin Simanjuntak, Bang Martin Simanjuntak juga. Iya. Oke. Di sini kita saya di sini baru bisa ngobrol soal dilaporkannya Bang Kamarudin Simanjuntak dan saya Uya Kuya ke polisi atas tuduhan yang Kemarin dilaporin sama siapa kemarin saya namanya? Gerakan Rakyat Anti Hoax. Oh, Gerah. Oke. Dan yang ngelaporin siapa ya kemarin? Ustadz Juliana. Oh, Pak Ustadz. Ustadz Juliana. Oke, Pak Ustadz Gerakan Juliana. Rakyat Anti Hoax. Oh iya, udah dihubungin ya. Kemarin juga Pak Ustadz Juliana udah dihubungin sama tim saya juga untuk diundang ke podcast saya, tapi tidak berkenan hadir. Ya, padahal dulu waktu saya dilaporkan juga sama Rasman Nasution, dia diundang, bersedia datang dan kita berdebat dan beradu argumen selayaknya manusia yang sama-sama memiliki argumen gitu ya. Dan pada saat itu berjalan dengan baik gitu kan. Dan tenang kok, saya juga mengundang bukan dihipnotis kok, bukan. Iya, cuma mau diajak ngobrol aja gitu kan. Dan di sini ada Bang Kamarudin juga dan Bang Martin juga. Di sini mungkin kita langsung tanya jawab aja atau gimana, terserah. Oke, gimana Pak Uya? Iya. Setelah mendengar tahu dilaporkan dan responnya seperti apa? Waktu dilaporin, saya taunya malah dari siapa ya waktu Bang Kamarudin apa siapa ya, atau dari orang yang ngirim link ke saya gitu kan. Terus dilaporin gitu. Dilaporin kenapa gitu kan. Dan pada saat itu saya lagi di luar kota. Dan melaporinnya karena ada katanya tudingan di podcast Uya Kuya TV, statement Bang Kamarudin yang bilang katanya polisi itu mengabdi ke mafia ya selama dalam 3 minggu. Seminggu pada negara, 3 minggu pada mafia. Tapi sebetulnya kalau kita orang cerdas, orang pintar ya, kan saya selalu mengajarkan anak saya juga ya. Kalau kita orang sekolahan diberikan akal sehat, kalau kita melihat suatu tayangan dan kita mau berasumsi atau membuat satu kesimpulan, kita harus nonton secara utuh. Janganlah, saya harus selalu memberikan pesan kepada anak saya, jangan membuat satu kesimpulan kalau kita nontonnya setengah-setengah atau cuma dari potongan-potongan. Nah, setelah saya lihat pas itu, kan saya lihat nih, ternyata isinya adalah Bang Kamarudin bilang gitu kan, bahwa di statementnya nih ya, polisi katanya mengabdi ke mafia, mengabdi pada negara 1 minggu, 3 minggu pada mafia. Terus saya bilang nggak semua Bang, kata Bang Kamarudin, iya rata-rata untuk polisi katanya yang memiliki harta sampai miliaran atau ratusan miliar dan bla bla bla. Dan sebetulnya kalau ditonton secara utuh, orang pasti mengerti Bang Kamarudin apa. Jadi sebetulnya udah jelas belakangnya ada lanjutannya, cuma gitu kan yang beredar di berita pada saat itu dan laporannya kita nggak tahu dipotong segimana. Itu hanya cuma potongan sampai pada mafia, potong. Selanjutnya belakangnya nggak ada. Gitu. Itu dari saya sih. Kalau Bang Kamarudin, Iya. Baik, dari saya ya. Pertama saya mau katakan adalah hak setiap orang membuat laporan. Kalau itu delik laporan, delik tindak pidana laporan ya. Kemudian kalau dia delik aduan, maka hanya korban yang berhak mengadu. Kalau dia bukan korban, dia tidak punya legal standing sebagai pengadu atau pelapor. Lalu masuk kita ke materi yang disebut dengan fitnah atau pencemaran nama baik. Siapakah yang terkena fitnah? Siapa yang merasa tercemar nama baiknya? Itu dulu. Apakah orang yang melapor ini merasa tercemar nama baiknya atau merasa terfitnah? Itu dulu ya. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Yang berikutnya, apakah yang terkena fitnah ini pribadi, seseorang atau lembaga atau institusi negara? Gitu ya. Yang berikutnya. Yang berikutnya adalah apakah perkataan itu memang membahas seperti yang mereka tuduhkan atau membahas topik lain? Kemudian yang berikutnya, apakah pembahasan itu ada dasar hukumnya atau tidak, legal standingnya ketika dibahas?
Ada surat kuasa untuk itu enggak? Yang berikutnya adalah bahwa apakah itu fitnah atau kritik? Kalau fitnah, dia menyerang nama baik seseorang tanpa diberikan solusi, atau hanya dibuka aib seseorang tapi tidak bisa membuktikannya. Kalau kritik, dia berikan kritik baik itu secara langsung, bisa berupa perumpamaan, tetapi disertai juga dengan solusi-solusi apa yang harus dilakukan oleh lembaga yang dikritik misalnya. Maka masuklah kita kepada kontennya Mas Uya Kuya atau Surya Utama. Waktu itu judulnya dibahas oleh beliau, isi rekening Brigadir J di bank lebih dari itu. Saya ulangi ya. Jadi isi rekening Brigadir J di bank lebih dari itu gitu. Ini judulnya nih. Ini judul aslinya. Ya. Ini katanya yang dari Mas Uya Kuya. Kontennya itu saya sebagai narasumber. Saya sebagai narasumber itu adalah kaitannya saya sebagai advokat yang mendapatkan 5 atau 6 surat kuasa dari orang tua almarhum Brigadir J. Karena ada pemeriksaan di pengadilan, yaitu saksi dari Bank BNI asal Cibinong ya, yes. Bank BNI Cibinong, saya diundang oleh beliau untuk berbicara tentang rekening ini. Karena ada masyarakat menganggap ada uang sangat besar di rekening almarhum, nyaris 100 triliun kurang 1 rupiah, karena diawali dengan RP 99 sampai 14 digit. Maka saya punya logika, rasanya tidak mungkin. Kok ada uang angkanya 9 semua, sama semua sampai 14 digit. Saya mempelajari ini, memang tidak semua teman saya tahu. Jenderal, Kombes semua pun nggak tahu. Tapi ada teman saya mantan dari KPK mengatakan ini kode PPATK. Begitulah waktu saya jelaskan. Itulah kira-kira topik perbincangan kami di dalam materi itu, podcast itu. Tetapi materi ini disalahgunakan sama orang lain. Lalu dikutiplah 2 menit dari berapa menit? 45 menit. Polisi pengabdi mafia. Padahal judulnya jelas dibikin oleh Mas Uya Kuya. Jadi isi rekening Brigadir J di bank lebih dari itu. Ini judulnya masih aslinya nih. Tapi ada orang punya kepentingan untuk menyasar saya, diganti judul, dibikin hanya 20 menit. Menurut Kamarudin, polisi pengabdi mafia. Padahal ketika bicarakan konten ini adalah bahwa banyak polisi rekeningnya gendut. Rata-rata yang rekeningnya ini puluhan sampai ratusan miliar sampai triliun itu adalah rata-rata adalah pengabdi kepada mafia. Kerja buat negara seminggu, 3 minggu buat mafia. Itu kan perumpamaan. Saya ditegur oleh Kabareskrim Polri ketika ada editan itu. Saya langsung saja misalnya waktu itu dikirim ke saya itu hasil wawancara pipa.id, pipa.co.id kalau salah. Pokoknya ada pipanya lah. Saya tangkap di dalam WhatsApp itu Kabareskrim menerima WhatsApp dari orang lain. Tolong disumpal mulut orang ini, maksudnya mulut saya. Siapa yang bilang? Pokoknya seseorang yang meng-WhatsApp Kabareskrim. Ya. Dengan disertai dengan hasil editan yang disebut dengan polisi mengabdi kepada mafia. Maka Kabareskrim forward ke saya, Bang, jangan berkelebihan Bang. Masih banyak polisi yang baik-baik kan begitulah. Ya. Maka jawaban saya kepada Kabareskrim waktu itu, siap Bang, terima kasih nasihatnya. Akan tetapi saya belum pernah diwawancara oleh wartawan ini. Saya hanya pernah diwawancara oleh Surya Utama atau Mas Uya Kuya. Itu pun durasinya panjang, ada penjelasan dari awal sampai akhir. Kan begitu? Bukan seperti ini hanya penggalan 2 menit. Dan kemarin juga sebelum ini saya dilaporkan ke Bang Kamarudin, seminggu sebelumnya Bang Kamarudin udah sempat memperingatkan saya juga. Ya. Hati-hati, saya jadi target. Siap, udah saya laporkan itu? Iya. Iya. Sempat ini gak sih, punya kan bikin podcast gini dengan mengundang Bang Kamarudin, mikir panjang juga gak sih, wah bakal segini gak sih? Sebetulnya saya mengundang Bang Kamarudin itu sudah banyak. Dan saya juga nggak tahu Bang Kamarudin kenapa maunya diwawancara sama saya. Kita nggak tahu apa memang nyaman, apa memang kita, karena saya sendiri tidak terikat dengan kepentingan siapapun. Jadi kalau bisa dipilih, disuruh memilih gitu kan, konten saya dulu entertainment, ngeprank segala macam, itu viewersnya dan uangnya jauh lebih banyak dan lebih mudah buat saya, nggak usah mikir, nggak dilaporin polisi segala macam. Tapi beberapa bulan terakhir ini kan ini adalah pilihan gitu kan.
Ada pilihan. Mungkin ini kan konten saya jadi serius kan gara-gara kecebur waktu dulu kasus Rasman ya. Cuman akhirnya keterusan dan saya ngerasa gini loh. Saya sarjana politik. Tapi selama saya jadi sarjana, mungkin saya belum, kan saya kuliah di UI, dibayarin negara, dibayarin rakyat gitu kan. Kita juga harus punya tanggung jawab ya sebagai apa ya, mengemban, menjadi mengabdi pada rakyat gitu kan. Nah, itu mungkin klise gitu. Tapi waktu awal-awal saya wawancara Bang Kamarudin gitu kan, baru 2 kali sudah diintimidasi oleh beberapa orang yang nanya, hati-hati kalau ngundang Bang Kamarudin. Yang ngomong ada pengusaha, ada orang penting, ada juga pada saat beberapa bulan lalu pengacara juga ngomong. Saya jadi penasaran loh, kenapa kok saya diperingatin gitu kan. Tapi saya tetap jalan terus, jadi makin penasaran gitu kan. Tapi apa yang dikatakan Bang Kamarudin tuh menarik sekali gitu, dan ibaratnya Bang Kamarudin banyak mengkritisi beberapa oknum-oknum institusi nggak cuma polisi doang, tapi oknum-oknum institusi lain juga banyak. Sampai oknum pengacara juga ada yang dikritisi, dan menurut saya justru jadi tergerak, jadi inspiring buat saya. Jadi kayak jadi inspiratif buat saya. Jadi ngerasa bahwa oh iya juga ya, kita ini hidup di dunia ini tidak selamanya. Nanti anak cucu kita yang akan meneruskan jadi masyarakat, jadi rakyat, ataupun jadi mungkin bisa jadi pejabat negara ini gitu kan. Dan saya nggak mau dosa-dosa oknum-oknum dari beberapa institusi atau oknum-oknum pemerintahan sekarang ini nanti menjadi tanggung jawab anak cucu kita di masa mendatang gitu. Jadi saya juga jadi kayak secara otomatis apa ya, naluri saya juga jadi pengen ikut memperjuangkan dan menyuarakan kebenaran dan juga orang-orang yang tertindas. Tapi kalau di channel saya bukan hanya saja soal Sambo, soal institusi A, B, C, D. Di lembaga bantuan UIA ini sekarang juga banyak yang tiba-tiba orang menghubungi saya, kayak wanita yang tertindas karena KDRT, ada istri pengusaha yang di KDRT dia tidak mendapatkan keadilan setelah dia melapor polisi, ada lagi istri oknum polisi yang suaminya nikah lagi dengan adik kandungnya, ada istri polisi yang oknum polisi yang suaminya menikah lagi, ada lagi orang yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari kasus investasi bodong, dari ada lagi kemarin juga vendor dari PON Papua yang tidak mendapatkan haknya, sedangkan PON Papua kemarin sudah sukses dengan dana 10 triliun, tapi dia sampai sekarang sama sekali belum dapat uang, sampai rugi dan kalah dengan bunga bank dan segala macam. Dan kemarin juga ada kasus ya Bang ya, ada orang yang diminta uang 10 miliar ya oleh oknum Kejaksaan Tinggi. Iya, tapi setelah itu dia tidak mau memberikan, akhirnya dia jadi tersangka. Dan itu setelah kemarin juga kita podcastin sudah mulai ada titik terang ya Bang ya. Saya peradilan kan kita menang. Iya, di peradilan menang, dan itu kan berarti kan kita membantu tugas negara juga, tugas penegak hukum kita. Jadi mereka jadi tahu. Ada lagi juga kasus wanita yang diperkosa oleh warga negara asing setelah bertahun. Semenjak saya memilih untuk membantu orang dengan beberapa kasus, bukan hanya kasus ini aja ya, kasus macam-macam tadi saya sebutin, saya banyak juga diintimidasi dan juga diintervensi oleh beberapa orang, teman pengusaha. Ada sebetulnya saya mau kerjasama sama salah satu pengusaha di satu kota, tiba-tiba dibatalin, dia nggak bilang kenapa, tapi sebelumnya dia bilang, Bang, bisa nggak konten yang itu di take down? Saya enggak, tapi bisa dibilang kita nggak bisa lanjut. Oh ya nggak apa-apa. Terus kemarin tanggal 27 ada program TV yang udah mau syuting, udah deal jalan, tiba-tiba nggak bisa. Saya bertanya kenapa? Nggak, ada dari atasan kita nggak suka sama kontennya Bang Dia. Oke, ada lagi yang bilang lagi satu program yang bilang, oh Mas Uya sudah berpolitik, batal juga program. Terus ya macam-macam. Itu hanya satu bukti yang akhirnya jadi satu aksi dari sebuah reaksi. Tapi yang cuma reaksi-reaksi kayak telepon, tolong di take down podcast ini, tolong ini diganti judulnya, tolong yang ini jangan diundang, itu banyak sekali datang ke saya. Sampai saya bingung kenapa gitu. Karena kalau dipikir-pikir, kalau saya mau main aman, nyaman, kayaknya saya nggak usah deh main podcastan, balik aja ngeprang zaman dulu. Cuman itu yang membuat saya penasaran, akhirnya kenapa ya? Gitu. Tapi saya nggak
nggak mau kembali ke zona nyaman, tapi hati saya jadi tidak tentram gitu. Jadi saya punya pertanyaan besar, kenapa, ada apa gitu. Ternyata saya mulai merasakan efeknya. Tapi kalau ditanya saya juga, apakah Uya akan mundur? Enggak. Malu saya sama bapak-bapak di sebelah ini gitu. Apakah Uya akan mundur? Tidak akan. Selagi yang kita bicarakan ada kebenaran, kenapa enggak? Dan ingat, saya tidak pernah menjudge atau menjelekkan institusi apapun, pemerintahan, apalagi pemerintahan Pak Jokowi. Saya pemilih Pak Jokowi, saya pendukung Pak Jokowi. Tapi kan bukan berarti kalau kita mendukung sesuatu, kita mengiyakan semua yang ada di depan kita, semua jadi benar aja gitu. Kayak saya punya anak, punya Cinta, punya Nino. Anak saya, kalau anak saya salah, nggak mungkin saya diemin. Kalau saya cinta anak saya cinta Nino, cinta. Kalau mereka salah, saya pasti omelin. Misalnya dia berbuat apa sama temannya, ya kalau dia yang salah ya temannya saya bela, anak saya omelin. Itu prinsip saya dari dulu. Dan saya tidak mau menutup mata saya, menutup kuping saya dengan adanya ketidakadilan di depan saya. Dan makin saya sekarang di pojokan, makin saya diintimidasi, makin saya membuat saya tidak gentar. Ini pilihan hidup saya. Walaupun ya jadi tidak nyaman. Dulu saya tidak pernah dilaporkan polisi, tapi setelah saya berkonten, berpodcast, itu surat amplop coklat udah banyak banget. Bukan hanya laporan somasi, udah banyak banget. Somasi dari ini, dari itu, kertas itu sampai dibilang sampai dulu apa somasi apa lagi, sampai dari stres. Sampai sekarang saya ada somasi, somasi. Mau tahu nggak isinya? Udah baca aja deh gitu. Jadi udah macam-macam. Dan ya bisa dibilang ya tidak ada artis yang memilih di jalur ini, karena mungkin yang lain mau bermain aman dan nyaman aja. Cuman saya udah kecebur, kalau udah nyeburin kaki udah kecebur segini, saya nggak mungkin naik lagi udah. Intinya kalau saya mundur, saya malu sama bapak-bapak yang di sebelah ini. Jadi itu aja. Jadi itu pertanyaan dari Mas Uya tadi, kenapa nyaman di tempat saya? Karena di tempat Mas Uya ini saya lihat masih steril, masih tidak bisa diintervensi. Tapi nanti kalau Mas Uya juga diintervensi, saya nggak mau juga diwawancara dia. Saya pilih nanti TV luar kan gitu, atau podcastnya luar kan intervensi gitu. Udah bang, Gitu. cuman kan saya terintervensi Kalau mau, kalau mau. Tadi kan berbicara soal karena berpindah dari podcast yang prank jadi podcast yang serius dan banyak dilaporkan ke polisi. Stresnya ini seperti apa sih Papi? Artinya banyak surat-surat masuk, somasi yang masuk. Stres zaman dulu mbak, zaman di bulan-bulan Juni ya. Sekarang udah mentalnya udah terlatih. Dan kita berpikir juga pasti, dan kita percaya polisi itu juga pasti akan memilah-milah laporan mana yang akan dijalankan, yang naik sidik, mana yang enggak. Kan nggak mungkin dong polisi mengambil satu tindakan yang ibaratnya merugikan mereka sendiri. Kalau dianggap ini tidak melanggar hukum, ya nggak mungkin mereka diada-adain. Saya percaya polisi itu presisi, jadi saya percaya akan itu. Jadi saya tidak bisa ditakut-takutin lagi. Dan intinya saya punya satu quote sih, di saat di suatu negara atau di satu wilayah kita menyuarakan suatu kebenaran atau kita memberantas sebuah kejahatan, tapi kita diperlakukan seperti penjahat, artinya di wilayah tersebut itu sedang dikuasai oleh para penjahat. Itu prinsip saya. Dan intinya juga saya Uya TV sama sekali tidak tersandra oleh kepentingan siapapun. Saya tidak berpihak juga pada kepentingan politik manapun. Ya, walaupun saya mau terjun ke politik, tapi saya sama sekali tidak bisa dibeli. Saya tidak memihak kepentingan politik manapun. Saya di sini fair dan tidak bisa diintervensi untuk dibilang jangan ini jangan itu. Karena orang yang datang saya juga saya nggak pernah dibayar oleh mereka gitu, nggak pernah disogok untuk saya bukan podcast yang bilang bikin konten nih gue kasih duit, nggak pernah saya terima duit spesial pun. Jadi itu malah kebanyakan juga banyak orang-orang yang menurut saya datang akhirnya menurut saya perlu saya bantu, saya kasih duit, seperti Bang Kamarudin tadi bilang juga kan. Jadi intinya itu sih. Oke. Iya. Itu kan dari intervensi dari dalam, kayak istri Astrid atau Nino atau Cinta gimana? Responnya apa saat lu mau serius podcast ini dan konten yang lama nggak? Gimana respon? Apalagi yang informasi banyak. Pasti mereka ada ketakutan gitu. Ketakutan apa? Kecemasan internal. Kecemasan internal ya. Anak-anakku semua ngedukung, gue bingung. Main tapi di Nah, karena ini paling lucu nih kemarin nih. Cinta baru beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu, Pak, apa sih RUU KUHP? Dia kan Cinta sekolah di Amerika nih. Tiba-tiba di hari itu dia ditanya belasan orang bule, termasuk dosen-dosennya. Cinta, you from Indonesia, right? Gitu kan. I wanna ask a question about this news. Cinta pertama nggak tahu tuh waktu ceritanya 3-4 orang. Gue terangin nih linknya. Habis itu baru bisa jawab. Ternyata mereka semua
gila negara lo ya gitu. Jadi Indonesia tuh lagi sempat terkenal bulan lalu gara-gara disahkannya RUU KUHP itu gitu. Tapi Cinta bilang, gila Pak, selama aku kuliah di sini baru berapa bulan, mereka nggak peduli sama Indonesia gitu. Tiba-tiba mereka peduli dan berbondong-bondong nyariin aku di satu kampus. Kata aku orang Indonesia, dia cuma nanya itu doang gitu kan. Dan tapi gue nggak tahu, Cinta juga punya jiwa apa ya dibilang. Pas kemarin tahu Pak dilaporin lagi, dia tahu dia temennya gitu. Ya udahlah maju terus gitu kan. Dan istri gue juga kan dulu orang yang melarang gue terjun ke politik. Tiba-tiba sekarang maju terus katanya. Gue bingung kenapa maju terus. Jangan dilaporin gue, lo nggak dilaporin kayak gitu. Tapi dia maju terus katanya. Nggak tahu ditumbahin istri gue yang kesurupan apa nih. Tiba-tiba gue suruh maju. Berarti akan meninggalkan konten-konten lama, Papi? Konten hipnotis tetap ada lah. Gue Pak, makanya di Uya TV semua ada. Lo mau hiburan, mau alay tetap ada, tapi tetap punya value gitu intinya. Jadi ada, gue nggak meninggalkan itu juga, tapi yang ini tidak akan gue tinggalkan yang sekarang lagi gue jalani. Untuk konten kayak gini apa kedepannya mau ada lagi nggak Bang? Untuk konten yang kayak politik seperti ini kedepannya akan lebih Ada konten-konten beberapa hari ini justru gue deg-degan ngeri-ngeri nih. Ngeri-ngeri gitu kan. Cuman kan ibaratnya ya selagi yang ngomong bisa mempertanggungjawabkan omongannya dan emang itu adalah kenyataan, justru harusnya pemerintah kita, Pak Jokowi harus berterima kasih sebetulnya. Kan Pak Jokowi nggak mungkin juga, tugas dia terlalu berat untuk melihat hal-hal yang perintilan itu biar. Jadi dia ngelihat dengan ada podcast gue teman, oh ternyata ada masalah ini di kota ini, oh ternyata ada masalah ini di institusi ini. Menurut gue pemerintah harusnya berterima kasih sama kita. Jadi tahu, ya bener nggak? Bener kan, kita mau negara kita, apalagi Pak Kapolri kemarin juga bilang kan semua sempat berpesan ya bahwa segala sesuatu apapun, kejahatan apapun harus benar-benar diberantas habis gitu kan, sampai ke akar-akarnya. Nah ini kita lagi kebantu justru. Nggak berhenti sampai sini Bang. Terus, apa? Maju terus. Lanjut. Karena kemarin udah kita undang lewat pengacaranya, tapi tidak bersedia hadir. Saya tawarkan kembali untuk bersedia apa tidak untuk di podcast saya. Kasih kekuasaan hukumnya, dia kan punya kuasa hukum. Udah saya kuasa hukum, tadi ditanya sama Ustaz Julanya nggak berkenan katanya. Dan saya bilang nggak dihipnotis kok, Pak Ustaz nggak. Aman ya. Jangan itu dihipnotis ya. Tidak. Karena kalau dihipnotis mungkin takut juga kan gitu. Oke.